Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 4, tetapi mohon maaf hanya terdiri dari 2 orang karena kebetulan 2 rekan kami yang lain agak sedikit susah dihubungi. Jadi kelompok 4 hanya terdiri dari 2 orang, saya sendiri Hanifah Fauzia dengan rekan saya Fahmi Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek dari sistem operasi. Sebelumnya, saya meminta maaf jika pada video kali ini hanya terdapat suara atau rekaman suara saja tanpa menampilkan wajah karena kebetulan laptop saya sedang tidak memadai pada fitur kameranya. Jadi saya berharap Bapak dapat memakluminya ya Pak ya. Terima kasih. Nah, pertama yang akan saya bahas yakni tentang pengertian sistem operasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dan komputer. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari sistem operasi, maka selanjutnya kita harus mengetahui fungsi dari sistem operasi tersebut. Ada beberapa sistem dari sistem operasi, diantaranya ada booting, kemudian manajemen memori, loading and execution, keamanan data, manajemen disk, manajemen proses, mengontrol perangkat, mengontrol pencetakan dokumen, menampilkan pencetakan dokumen, yang terakhir menampilkan user interface antara muka pengguna. Kemudian selanjutnya ada macam-macam dari sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada sistem operasi Windows, sistem operasi Apple macOS, sistem operasi Linux, kemudian sistem operasi Google Android, dan yang terakhir Apple OS. Nah, selanjutnya pengertian Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel x86, tetapi seiringnya waktu, Linux telah diportasi ke berbagai arsitektur, lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Kemudian jenis-jenis Linux, ada Debian Linux, Red Hat Linux, CentOS Linux, Ubuntu Linux, Slackware Linux, SUSE Linux, Linux Mint, Fedora Linux, Caldera Linux, Mandriva Linux, dan yang terakhir ada Slack. Nah, pengertian Slack sendiri adalah Slack merupakan sistem operasi live CD Linux atau distro Linux berbasis Slackware yang tidak perlu diinstal ke hard drive, berjalan dari CD atau USB drive. Terdapat juga pilihan untuk menjalankan Slack dari RAM. Nah, kelebihannya adalah dapat dijalankan secara live CD dan USB flash dan dapat diinstal pula di hard disk atau beragam media storage lainnya seperti CDC card, MMC, mini CD, dan memory stick. Kelebihan yang kedua, instalasi software cukup dengan mengumpulkannya di direktori atau modul dengan bantuan software yang dijalankan di Windows, yaitu MySlack Creator atau biasa disebut dengan tools remastering, sehingga tidak perlu lagi melakukan instalasi software saat mengoperasikan Linux Slack, karena Linux Slack dapat melakukan instalasi saat sedang digunakan.
Kelebihan yang ketiga adalah tidak seperti Live CD, Linux dari distro lainnya yang hanya bisa dijalankan menggunakan CD-ROM. Linux Flex yang dapat booting dari USB flash memiliki kemampuan loading yang lebih cepat saat menjalankan aplikasinya dibandingkan jika menggunakan CD-ROM. Di mana ada kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dari Linux Flex adalah dalam memodifikasi display harus mendownload modul terlebih dahulu. Untuk meningkatkan kinerja aplikasi-aplikasinya membutuhkan ruang memori RAM yang harus lebih besar. Terakhir, cukup repot saat menjalankan Linux Flex dalam konsol Login. Nah, selanjutnya ada demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahmi Setiawan. Untuk selanjutnya yaitu demo instalasi dan remastering MySlack Creator. Kenapa saya memilih dan teman-teman memilih Slack My Creator? Di sini MySlack Creator sangat ringan dan mudah untuk digunakan di segala laptop. Kemudian kita langsung saja, yang kita butuhkan yaitu satu, aplikasi MySlack Creator. Kemudian yang kedua ada Oracle VirtualBox. Kemudian yang ketiga yang kita harus siapkan adalah aplikasi Photoshop. Kemudian yang keempat yang harus kita siapkan adalah aplikasi atau software Power ISO. Dan yang terakhir yaitu aplikasi Visual Studio Code untuk mengedit kodenya. Kemudian yang pertama harus kita siapkan aplikasi atau software MySlack Creator. Di sini saya sudah mendownload sebelumnya MySlack Creator versi 6,1,6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita langsung melakukan ekstrak hire. Karena saya sudah melakukannya, di sini kita mendapatkan dua folder yaitu MySlack Creator dengan Slack 6.1.2. Kemudian di dalamnya kemudian kita mendapatkan di sini aplikasi MySlack Creator. Di sini kita langsung melakukan instalasi, yaitu dengan klik menu Run Administrator. Berhubung saya sudah melakukannya, kemudian kita langsung saja kembali ke menu semula. Di sini juga kita mendapatkan folder Slack dan folder Boot. Kita akan membuka dulu folder Slack. Di folder Slack kita akan membuka menu Bash. Kemudian menu ini kita langsung ekstrak. Kemudian klik ekstrak Slack modul. Berhubung saya sudah melakukannya, kemudian kita langsung saja ke dalamnya. Di menu ini kita langsung ke menu user, kemudian ke menu share, dan kita cari wallpaper. Di sini kita akan mengganti wallpaper default dengan wallpaper yang kita pilih. Ini adalah wallpaper yang saya pilih, yang sebelumnya sudah saya pilih. Kemudian kita lihat, sebentar.
Ini adalah gambar yang sudah saya pilih. Kemudian kita kembali ke menu base. Dan di sini yang 002 kita kembalikan. Kemudian kita langsung ke menu slide selanjutnya, yaitu menu boot. Di menu boot kita langsung mengubah tampilan Slack. Ini adalah tampilan dari Slack.png. Kita menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini saya sudah menggantinya dengan yang saya pilih fotonya. Kemudian kita kembali. Ke menu Slack, kemudian ke menu Slack lagi, kemudian ke Base, ke 003, kemudian ke USR, ke Share, ke app, dan kita pilih KS Flash. Kemudian kita pilih tema. Ini tema yang di sini kita bisa buka di sini. Ini adalah tampilan sebelum kita ganti, kemudian kita ganti dengan yang ini. Kita masukkan burung-burung yang lebih menarik. Ini adalah tampilan default, dan ini adalah tampilan yang sudah saya modifikasi. Kemudian ketika semuanya sudah dimodifikasi, langsung kita kembali ke 6.1.2, kemudian dua folder ini kita jadikan Power ISO, kemudian kita add to image file, kemudian kita mendapatkan Slack.6.1.2. Kemudian langsung kita closing aja semuanya. Kita akan mencoba programnya, yaitu dengan cara double klik. Di sini kita menamakan Halo Slack. Kemudian kita langsung jalankan. Aplikasi yang sudah kita buat. Di sini sebelumnya saya sudah terlebih dahulu membuat aplikasinya dan remastering sebelumnya. Jadi di sini saya hanya menerangkan yang sudah saya buat. Kemudian klik enter aja dari sini.
di sini sedang melakukan loading. Ini adalah tampilan yang kita kemarin kita buat. Ini juga ada tampilan yang kita buat tadi. Dan ini adalah wallpaper awal yang tadi kita tunjukkan. Di sini ada menu yang berfungsi seperti kalau di Windows kita bisa seperti gambar yang ada di Windows. Kita klik. Di sini ada aplikasi games, ada grafik, internet, multimedia, office, sistem, utility, control center, dan lain-lain. Kemudian yang di sini yaitu ada menu home. Kalau kita klik akan muncul seperti ini. Kemudian ada sistem dan select drive. Kemudian di sini ada KM player untuk menonton video, kemudian ada jog untuk mendengarkan musik, kemudian ada instant manager, dan di sini ada CD atau DVD burning. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.